Kalau ustadznya bilang jangan ada kata cacian, makian, siapa tahu dia bisa merubah menjadi lebih baik. Maksudnya menjadi berubah lebih baik, potong titiknya. Nih yang lagi rame dibahas sama netizen, bahkan Nikita Mirzani juga udah ngebahas, gara-gara satu orang artis-artis yang ikut kajian ini pada kena hujat, bahkan Ustadz juga hampir kena hujat nih. Jadi percuma lu mau operasi kayak gimana, lu mau make up segimanapun, yang lu lakuin tetap salah. Lu itu laki-laki bukan perempuan. Kadang saya merasa heran kenapa sih Islam di Indonesia ini kadang-kadang selalu disepelekan dengan berbagai kasus. Kasus penistaan agama yang dibiarkan begitu saja, cukup minta maaf, cukup mengucapkan NKRI harga mati, masalah sudah selesai. Dan baru-baru ini ada juga lagi laki-laki berpenampilan perempuan pergi umroh, kemudian sesampai di Indonesia melakukan pengajian juga memakai pakaian wanita berhijab tapi dia laki-laki. Ujung-ujungnya kalau sudah ketahuan katanya minta maaf. Jelas-jelas ini merupakan salah satu penistaan agama. Oke, kita lihat video berikutnya. Seperti apa laki-laki yang berpakaian wanita kemudian juga melakukan ibadah umroh. Yang buat saya heran, agent travelnya ini siapa? Gitu loh. Ini harusnya diproses loh, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Min kulli ismin wa ghanima min kulli birrin wal fawza bil jannata wan najata aulika minan nar. Allahumma inna as'aluka ala ada'a li damban illa ghafarta. Ka'bah bersama Angel, Masya Allah. Ini Mami lagi di Bukit Syafa. Setelah melaksanakan ibadah tawaf, kita sa'i. Berapa kali kau sa'i? Masya Allah, tabarakallah. Mami lagi di Masjidil Haram. Ini apa? Masya Allah. Kita mau ke dalam masjid ya. Sudah jelas-jelas di dalam agama Islam Allah itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Tapi anehnya kenapa orang-orang yang melakukan penyimpangan di negara kita ini seolah-olah itu seperti diberi dukungan juga. Dan yang lebih miris lagi, viral seorang laki-laki yang menyerupai perempuan ikut pengajian dengan memakai cadar, memakai pakaian perempuan, berhijab bersama artis-artis. Terkadang orang-orang seperti inilah yang merusak nama Islam. Harapan saya mudah-mudahan orang tersebut untuk emasnya kembali ke jalan benar ya mas. Jangan melakukan hal penyimpangan yang jelas-jelas dilarang oleh agama kita. Dan terkhusus untuk mbak-mbak artis, ini menjadi pelajaran penting buat Anda semua. Kalau temannya si laki-laki itu ikut, disuruh pakai pakaian laki-laki, jangan berhijab, kemudian juga memakai pakaian perempuan, ngumpul-ngumpul sama perempuan. Ya meskipun orang tersebut katanya sudah dipotong titiknya, tapi kan dia jelas-jelas masih laki-laki. Jadi percuma lu mau operasi kayak gimana, lu mau make up segimanapun, yang lu lakuin tetap salah. Lu itu laki-laki bukan perempuan. Jadi ada satu orang dari kaum sebelah lah, dia ikut kajian khusus wanita dan dia tutupin identitasnya, satu badan full dengan hijab dan cadar. Terus salahnya di mana? Pertama,
Dari awal sudah jelas kajian khusus wanita. Jadi percuma lu mau operasi kayak gimana, lu mau make up segimanapun, identitas lu juga tetap sama, lu laki-laki bukan perempuan. Jadi sudah jelas lu nggak bisa ikut kajian khusus perempuan. Dan kalau misalnya emang dia nggak merasa bersalah, kenapa orang tersebut tutupin satu badan dengan hijab, dengan cadar? Ya sudah pasti karena dia udah tahu itu salah, tapi masih tetap dia lakukan. Padahal sebenarnya hal tersebut nggak boleh. Tapi menurut gue yang juga parah, teman-temannya tidak, apa ya ngomongnya, diem aja gitu. Teman-temannya juga mendukung hal tersebut, makanya dia bisa masuk. Seharusnya teman-temannya dia melarang dia untuk masuk ke kajian perempuan, tetapi ya begitulah. Nih yang lagi rame dibahas sama netizen, bahkan Nikita Mirzani juga udah ngebahas, gara-gara satu orang artis-artis yang ikut kajian ini pada kena hujat, bahkan Ustadz juga hampir kena hujat nih. Gara-garanya ini si Wanda Harani, orangnya nih, dia ini seorang transgender atau transpuan ya, bukan transmat ya. Dia tuh seorang transgender ya, yang cosplay jadi cewek, pakai gamis, pakai cadar, ikut kajian bareng artis-artis lainnya. Dan di kajian ini tuh ngundang Ustadz Hanan Attaqi. Dan gak cuma cosplay jadi cewek aja, dia ini juga duduknya juga bergerumul sama cewek-cewek gitu loh. Nah, sampai akhirnya Ustadz Hanan Attaqi bikin klarifikasi kayak gini nih. Yang di atas ini juga tulisan Ustadz Hanan Attaqi. Intinya pihak Ustadz Hanan Attaqi ini gak tahu kalau sosok di balik cadar ini adalah seorang laki-laki gitu loh ya. Buat yang belum tahu si Wanda Hara ini siapa, Wanda Hara ini seorang fashion stylist ya. Pokoknya dia kerja sama artis-artis gitu loh ya. Bukan gamers, kalau gamers itu Winda Basudara, kalau ini Wanda Hara ya. Jadi netizen ini geram, apalagi Nikita Mirzani. Geram banget, karena merasa kayak Shahnaz, Nagita Slavina kan udah pasti tahu lah ya kalau ini tuh si Wanda Hara, ini tuh cowok gitu loh. Kenapa nggak dikasih tahu kalau ya jangan duduk deketan sama cewek, jangan cosplay begini gitu loh. Apalagi ini konteksnya kajian gitu loh. Nah, menurut Nikita kan si Wanda Hara ini kerja sama artis-artis gitu loh, nggak mungkin nggak nurut gitu loh. Kenapa nggak dikasih tahu? Kenapa diem-diem aja gitu? Itulah yang menyebabkan artis-artis ini yang ikut kajian ini akhirnya kena hujat ya. Jadi gara-gara Wanda Hara, Ustadz Hanan Attaqi sampai minta maaf. Kalau kata gue si Wanda Hara mending minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi, bukan untuk mendikriminasi siapapun. Orang Indonesia kan mayoritas beragama Islam, tapi kadang-kadang yang membuat saya heran dengan masyarakat yang ada di Indonesia, kenapa masih mendukung orang-orang yang melakukan penyimpangan. Apalagi kalau orang-orang tersebut melakukan penyimpangan, kemudian mempunyai konten kreator atau mempunyai video atau mempunyai channel. Mirisnya banyak yang mendukung. Bahkan followernya sampai jutaan juga ada. Sampai ratusan ribu juga ada. Orang-orang seperti ini, mohon maaf ya, jangan sampai diberi ruang untuk kepopulerannya, jangan dibagi ruang. Kita harus mengedukasi orang tersebut supaya sadar kembali ke jalan yang benar. Karena tindakan yang dilakukan adalah jelas-jelas tindakan yang dilaknat oleh Allah, yang dilarang keras oleh agama kita, yaitu agama Islam. Namun sayangnya orang-orang yang melakukan penyimpangan tersebut masih banyak mendapat dukungan dari masyarakat kita, yaitu Indonesia. Yang viral saat ini, yang buat geram masyarakat Indonesia, ada salah satu wanita pria yang ikut pengajian bersama para mbak-mbak artis, mbak-mbak sosialita. Mungkin mbak-mbak artis itu juga tahu ya, karena kan si wanita pria ini kan juga sudah bekerja dengan mbak-mbak artis tersebut di dalam fashionnya. Tetapi anehnya yang bikin miris, kenapa mbak-mbak artis ini
mbak-mbak sosialita ini tidak mengingatkan si wanita tersebut, si wanita pria, bukan wanita sih, si wanita pria tersebut, atau biasa yang sering disebut wanita pria. Minimal mengingatkan, kalau mau ikut pengajian nggak usah memakai hijab, nggak usah memakai cadar. Meskipun burung tititnya sudah dihilangkan ya kan, tapi kan dia statusnya tetap laki-laki, bukan perempuan. Pak Ustadznya mengatakan katanya tidak tahu kalau dia seorang laki-laki. Sehingga hal tersebut menuai kritikan pedas dari kalangan artis juga. Termasuk diantaranya adalah Mbak Nikita Mirzani yang begitu mengecam tindakan dari salah satu wanita pria tersebut atau waria. Harusnya tidak memakai pakaian seperti itu. Ini sangat disayangkan ya. Yang lebih-lebih sangat disayangkan, saya sangat menyayangkan mbak-mbak artis tersebut ya. Kan mbak-mbak artis tersebut kan sudah tahu kalau dia itu laki-laki, kenapa dibiarkan ikut pengajian bersama kumpulan para wanita artis tersebut? Miris sih. Kenapa sih kita harus memberikan ruang, memberikan apa ya istilahnya, memberikan dukungan terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan? Tidak boleh dibiarkan seperti itu. Dan akhir-akhir ini di Indonesia saya lihat orang-orang yang seperti ini jika membuat video selalu mendapat dukungan. Subscribe-nya luar biasa, followernya juga luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Ini bukan tentang rasis ya, tapi jelas-jelas perbuatan tersebut dilarang di agama kita, yaitu Islam. Saya juga orang Islam. Saya melihat seperti ini begitu sangat miris ya. Kenapa orang-orang kita itu seperti seolah-olah itu gimana ya, sudah terang-terangan melakukan kesalahan ya kan, tetapi kumpulan artis tersebut kenapa tidak mengingatkan? Itu loh yang membuat saya geram dan juga Mbak Nikita Mirzani. Oke, langsung kita reaction video Mbak Nikita Mirzani kira-kira memberikan pendapat apa. Kalau ustadznya bilang jangan ada kata cacian makian, siapa tahu dia bisa merubah menjadi lebih baik. Maksudnya menjadi merubah lebih baik, potong tititnya. Itu Pak Ustadz. Pak Ustadznya juga minta di komentari sabar Mbak nih. Nikita, sabar. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Bukannya Pak Ustadz itu melaknat laki-laki yang berubah menjadi perempuan. Jangan bikin bingung umat muslim deh. Kalau gue udah ngangkat kaki nih, berarti kodam gue udah masuk. Mbak. Kodamnya udah masuk nih. Udah tinggal bergetar sekali badan gue, langsung tuh masuk tuh kodam gue. Entah kodam gue singa pedal pop, entah kodam gue tuyul kate, gue nggak ngerti. Nah, cepet coba sekalian tekin ustadznya, bukannya ustadz ya yang selalu bilang melaknat siapapun orang yang berbicara tentang LGBT, selalu mereka bilangnya melaknatullah. Tidak boleh laki-laki tiba-tiba berubah menjadi perempuan, apalagi sampai mentebas itu apa namanya, belalai gajahnya. Itu aja. Dan aneh-aneh deh. Habis ini negara gue ini agak konsisten banget ya. Apapun yang berurusan dengan uang, segalanya tuh bisa diputer, bisa berubah. Wandahara nih, gara-gara elu nih, satu Indonesia nih bergetar. Berarti ini kita kesampingkan Wandahara si Ninja Warrior yang bercadar di kajian bersama teman-teman elitnya, sosialitanya ya, bersama teman-teman sultannya. Kita kesampingkan dulu ya. Berarti semua war di Indonesia ini hanya Indonesia ya. Semua ingetin ya, record. Gue pengen tahu nanti para ustadz itu mau dakwah apa tentang video gue ini.
Berarti semua war di Indonesia ini yang sudah merasa dirinya itu ya dikodamin perempuan, boleh dong ke pengajian dengan memakai cadar. Itu dulu, jawab. Temen gue banyak war nih, yang udah pada tebas titiknya, yang dia merasa gue ini perempuan, cuman gue ini terkurung di badan laki-laki, berarti boleh dong. Jangan yang dibelain satu war Ninja Warrior si Wandahara aja. Itu namanya gak adil. Kalau mau semuanya, berarti semua para laki-laki yang merasa dirinya perempuan, kalian dibolehkan ikut kajian di barisan perempuan. Udah itu aja. Ntar kalau misalnya ketahuan kalian laki-laki kayak si Wanda, ya udah nanti pasti dibelain kok sama ustadznya. Atau enggak nanti juga dibelain sama siapalah, serah. Ngerti gue sama jalan pikiran orang-orang yang masih ngebelain tuh rombongannya, gue gak ngerti. Guys, gak masuk di akal ya, gak masuk di akal gue aja nih. Seorang Wandahara yang bukan siapa-siapa, let's say misalkan ditegur gitu. Lu jangan datang dong ke pengajian atau ke kajian kayak begini. Atau enggak lu kayak biasa aja, pakaian dengan pakaian perempuan gitu, dengan lipstick lo yang 1 meter sini kan. Atau enggak, lo bisa pakai baju abaya, tapi nggak usah pakai kerudung, nggak usah dihijabin. Tapi mungkin lo jangan di saf paling depan, terus di lingkaran perempuan. Mungkin lo agak ke belakang, mojok di tembok. Atau enggak, lo di depan, tapi lo jangan masuk ke safnya perempuan. Kan di situ ada batasannya tuh. Nah, lo agak selangkah aja ke batasan laki-laki. Kan masih bisa kepantau tuh sama teman-teman sosialitanya. Betul, Mbak. Arti gue rakyat Indonesia ini kalau dikasih yang real tuh kadang-kadang tuh tidak bisa menerima dengan lapang dada. Sip, betul memang. Nggak ada yang namanya war itu syariah tuh nggak. Mau lu udah taubat kek, mau lu bagaimana, tetap dia menyalakan kodratnya. Apalagi sampai tebas loloknya, nggak ada, Sip, nggak Mbak. ada. Gak ada. Respect, salut untuk Mbak Nikita Mirzani yang sangat merasa kecewa dengan perlakuan Wandahara ya. Namanya Wandahara, beliau ini seorang katanya transgender. Kemudian videonya viral karena ikut pengajian dengan memakai hijab, memakai cadar, memakai pakaian wanita. Tapi dia seorang laki-laki. Hal ini sangat disayangkan. Yang lebih mirisnya lagi, kenapa teman-temannya artis tersebut tidak mengingatkan si wanita pria ini? Kenapa tidak diingatkan, ya kan? Kalau ikut pengajian ya udah ikut, pakai pakaian laki-laki, tapi kalau berkumpul jangan berkumpul sama wanita, menjauh sedikit ke belakang atau perlu ke pojokan, kata Mbak Nikita Mirzani. Dan ini benar-benar dikecam keras oleh Mbak Nikita Mirzani karena menyalahi kodrat dan benar-benar jelas-jelas di dalam agama kita dilaknat. Untuk sahabat-sahabatku yang saat ini mungkin kalian yang istilahnya merasa jiwa-jiwanya katanya beda dengan orang-orang lain, ya kan, yang saat ini melakukan penyimpangan, tobatlah, tobat. Udahlah, hidup ini satu kali. Gak usahlah kalian berbuat aneh-aneh. Kalau kalian tobat, kalau kalian benar-benar niat bisa, nggak ada yang nggak bisa. Udahlah, nggak usah jadi yang laki-laki, nggak usah jadi perempuan, yang perempuan nggak usah jadi laki-laki. Itu pesan saya. Oke, mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan pengajaran kita bersama. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, udahlah, nggak usah mensupport orang-orang yang melakukan tindakan salah dan melakukan penyimpangan. Di sini saya bukan rasis ya, tapi kita harus menyuarakan hal ini sebagai bentuk memerangi orang-orang yang melakukan penyimpangan supaya tidak ada generasi yang mengikuti jejak mereka. Harapan saya sebagai orang Indonesia, mudah-mudahan penyimpangan-penyimpangan seperti ini tidak berkelanjutan di negara tercinta saya.
Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Karena penyimpangan itu merupakan salah satu yang dilarang keras oleh agama Islam. Bukan saya rasis, tapi hal ini memang sangat disayangkan apabila orang-orang kita selalu mensupport orang-orang yang melakukan tindakan salah tapi diberi dukungan. Ini kan salah. Sudah banyak loh para konten kreator seperti bla 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 ya kan, nggak perlu saya sebutkan namanya lah, yang punya jutaan follower bahkan sampai dipuji-puji. Hal ini kan sangat disayangkan ya, apalagi mayoritas di Indonesia kan warganya beragama Islam, sedangkan hal tersebut dilarang keras oleh agama kita. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya saya, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Inilah berita terviral hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.